apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 17 sore ini dengan berita mengenai uji kelayakan dan kepatutan terhadap 18 calon anggota KPPU yang akan digelar Komisi 6 DPR RI selama 2 hari. Dalam uji kelayakan dan kepatutan tersebut, para calon anggota KPPU akan menyampaikan visi dan misinya terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Komisi 6 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 18 calon anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU masa jabatan tahun 2023 hingga 2028. Pada tahap awal, uji kelayakan dan kepatutan akan dilakukan kepada 5 calon anggota KPPU. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji menyampaikan, uji kelayakan dan kepatutan terhadap anggota KPPU berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Melalui hal tersebut, Komisi 6 DPR RI akan mendengarkan penyampaian visi dan misi dari seluruh calon anggota KPPU dan memutuskan 9 calon anggota KPPU yang kemudian diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk ditetapkan sebagai anggota KPPU. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengamanatkan bahwa anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Kemudian dalam rangka penelitian administrasi, Komisi 6 DPR RI juga telah menerima persyaratan profil dari masing-masing calon anggota KPPU. Sesuai agenda uji kelayakan, Komisi 6 DPR RI ingin mendengar penyampaian visi dan misi dan langkah atau kebijakan strategis saudara-saudari menjadi calon anggota KPPU. Uji kelayakan dan kepatutan terhadap 18 calon anggota KPPU akan terbagi menjadi 2 hari. Pada hari pertama, kelima calon telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang kemudian akan dilanjutkan di hari kedua bagi 13 calon anggota KPPU lainnya. Panji dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita Komisi 4 DPR RI yang berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan agar menambah serta memperkuat penyuluh pertanian ikan sehingga dapat meningkatkan produktivitas pada budidaya ikan. Untuk mencapai target utama nasional yaitu pengentasan kemiskinan pada sektor kelautan dan perikanan, anggota Komisi 4 DPR RI mendorong agar penyuluh perikanan dapat diperbanyak sehingga masyarakat di kawasan pesisir mampu melakukan budidaya ikan. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 4 DPR RI Sutrisno menyampaikan, petani ikan di sektor budidaya mengalami kesulitan dalam mendapatkan pakan dan bibit yang baik akibat keterbatasan penyuluh perikanan yang ada. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu menambah dan memperkuat penyuluh perikanan guna meningkatkan produktivitas pada budidaya ikan. Terus terang saja penyuluh perikanan ini sangat terbatas. Luasan daratan kan hanya 1/3, 2/3 luasan lautan. Yang 1/3 ini justru akan bisa menjawab target capaian utama nasional kita untuk mengurangi kemiskinan dan menghapuskan kemiskinan ekstrim. Karena para rakyat lapis bawah, manakala memang difasilitasi, didorong akan bisa beraktivitas untuk mengembangkan budidaya ikan air tawar. Sekarang yang terjadi, dia kekurangan bibit, sehingga apa yang dikembangkan ini hanya tradisional. Dari alam saja, tidak disupport dengan pakanan-pakanan tambahnya bisa mempercepat pertumbuhan ikan itu. Walaupun petani ikan berada di bawah naungan kebijakan pemerintah daerah, Kementerian Perikanan dan Kelautan tetap perlu melakukan observasi langsung serta mendukung dan memfasilitasi para petani ikan di daerah. Pemerintah juga diharapkan bisa memberikan dukungan berupa tunjangan tambahan untuk memberikan jangkauan yang lebih jauh pada para petani ikan. Andini dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Baik pemirsa, berita selanjutnya datang dari Komisi 9 DPR RI yang menilai pentingnya sosialisasi yang masif mengenai modus pekerja migran ilegal guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya praktik perdagangan orang melalui modus PMI ilegal.
Berdasarkan laporan Satgas TPPO pada Agustus 2023, modus pekerja migran ilegal menjadi modus terbanyak kasus perdagangan orang di Indonesia. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah agar menggencarkan sosialisasi terkait bahaya dan modus perdagangan orang serta memperbanyak lapangan pekerjaan dalam negeri. Anggota Komisi 9 DPR RI Sukamto menilai kondisi kemiskinan dan minimnya lapangan kerja di dalam negeri menjadi faktor banyaknya masyarakat yang menjadi PMI ilegal. Untuk itu, pemerintah perlu segera membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak agar masyarakat Indonesia tidak menjadi pekerja migran ilegal yang juga berpotensi terjadinya perdagangan orang. Kementerian Tenaga Kerja harus berusaha untuk mempersiapkan atau membantu pemerintah untuk menyiapkan lapangan kerja di daerah. Kalau memang lapangan kerja tidak disediakan yang cukup, ya banyak pengangguran, banyak kemiskinan. Lebih lanjut, anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani menambahkan, sosialisasi yang masif menjadi kunci utama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya praktik perdagangan orang melalui modus PMI ilegal. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat sindikat TPPO harus dihukum seberat-beratnya untuk menimbulkan efek jerah. Nah, oleh karena itu memang pemberantasannya harus dari hulu ke hilir ya. Bagaimana kemudian kita meningkatkan rasionalitas atau kemampuan berpikir logis bagi kepada warga dengan diseminasi informasi, sosialisasi yang gencar, dan kemudian bagaimana kita menimbulkan efek jerah ya kepada para pelaku, mulai dari pelaku yang paling ringan mungkin ya kontribusinya seperti merekrut sampai kepada penjahat besarnya yang mensponsori kan. Ken dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kasus monkeypox atau cacar monyet di Indonesia per 6 November 2023 tercatat sebanyak 35 orang dan 11 diantaranya dinyatakan telah sembuh. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, DPR RI menilai pentingnya antisipasi dan penanganan serius dari Kementerian Kesehatan terhadap penyakit cacar monyet, mengingat penyebarannya yang semakin meningkat dan meluas, salah satunya melalui sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesiagaan seluruh fasilitas kesehatan serta menjamin ketersediaan vaksin untuk mencegah penyebaran penyakit cacar monyet. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kementerian Kesehatan melaporkan jumlah kasus cacar monyet atau monkeypox per Selasa 7 November 2023 sebanyak 35 kasus terkonfirmasi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan laporan kasus berasal dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Kasus yang saat ini terjadi adalah penularan lokal dengan mayoritas laki-laki yang memiliki orientasi seksual menyimpang dan pengidap HIV. Bertambahnya kasus cacar monyet di masyarakat semakin memperkuat kewaspadaan kita dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tersebut. Upaya pemantauan dan edukasi juga harus semakin digencarkan.
suspek cacar monyet dan orang-orang yang melakukan kontak erat diimbau untuk segera melapor ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pendataan, penanganan, dan pembatasan agar mencegah penularan. Kesadaran dari diri sendiri sangat diperlukan dalam upaya menghentikan penularan. Kepada siapapun yang sudah dinyatakan tersuspek atau suspek maupun terkena penyakit saya kira juga harus ikuti perintah dokter, harus sementara untuk isolasi dulu di rumah karena juga harus menjaga keluarganya, harus menjaga lingkungannya agar tidak terjangkit maupun tertular. Nah, kemudian kepada masyarakat yang punya saudara, yang punya kontak erat, yang berhubungan dengan yang sudah dinyatakan suspek, ya saya kira harus segera melaporkan diri kepada fasilitas kesehatan agar mendapatkan vaksin ya. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan kesiagaan seluruh fasilitas kesehatan serta menjamin ketersediaan vaksin untuk mencegah cacar monyet menjangkit lebih banyak orang. Ketersediaan vaksin menjadi vital untuk menghentikan penularan, terutama jika kesadaran masyarakat melakukan isolasi mandiri rendah. Meningkatkan kesiapsiagaan di setiap vaskes, baik vaskes 1 maupun fasilitas rujukan tingkat lanjut. Nah, ini penting kenapa? Karena ketika yang namanya monkeypox ini bisa dicegah dengan vaksinasi, berarti kan berikutnya adalah kebutuhan pemerintah harus menyediakan vaksin untuk masyarakat ya. Karena prinsipnya dalam pembangunan ketahanan kesehatan itu kan yang pertama mencegah, yang kedua menurunkan kesakitan, yang ketiga menekan angka kematian kan begitu. Jadi tiga-tiganya ini harus dilakukan. Pergerakan dan penularan penyakit cacar monyet tersebut harus terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, pemberian vaksin kepada kelompok rentan tertular dan pelaksanaan screening terhadap keluarga pasien harus dilakukan dengan teliti. Pemberian vaksin tidak mesti dilakukan untuk seluruh masyarakat umum. Namun, diutamakan kepada kelompok rentan tertular, yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan yang memiliki kontak erat dengan suspek. Kita masih pantau gerakan dari Kementerian Kesehatan ini seperti apa. Yang jelas kita dorong betul untuk penanganan cacar monyet. Vaksin yang ada ini untuk kelompok tertentu yang rentan kena harus segera diberikan. Setelah kita bebas dari COVID, diharapkan terus dilaksanakan imunisasi. Ya, apalagi kita yang berumur di bawah setelah tahun 80-an itu banyak yang belum diimunisasi ya. Kalau kami termasuk yang sudah disuntik cacar gitu. Sehingga ini benar-benar yang belum diimunisasi, divaksin ya. Penanganan monkeypox adalah tugas yang melibatkan banyak pihak. Kolaborasi antara lembaga kesehatan, pemerintah daerah, dan organisasi internasional adalah kunci dalam mengatasi ancaman ini. Dengan pemantauan yang cermat, edukasi masyarakat, kolaborasi yang erat, dan inovasi dalam pengembangan vaksin dapat mengurangi dampak monkeypox dan menjaga kesehatan masyarakat. Hal ini adalah tanggung jawab bersama yang harus diemban dengan serius dan dengan langkah yang tepat. Monkeypox bisa dicegah agar tidak menjadi wabah di Indonesia. Pemirsa, pemerintah mengeluarkan izin impor beras 3,5 juta pada tahun 2023 untuk mengantisipasi penurunan produksi dan menjaga pasokan cadangan beras dalam negeri. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, pada tahun 2023 pemerintah melakukan impor beras sebesar 3,5 juta ton dengan rincian 2 juta ton diterbitkan izinnya sejak awal tahun dan 1,5 juta ton adalah tambahan. Anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto menyoroti kebijakan pemerintah yang terus melakukan impor beras. Menurutnya, pemerintah seharusnya dapat melakukan langkah-langkah antisipasi dalam fenomena El Nino. Mari kita simak laporan selengkapnya bersama rekan kami Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa pemerintah pada tahun 2023 atau tahun ini mengimpor beras sebesar 3,5 juta ton, di mana rinciannya di awal tahun menargetkan adanya 2 juta ton untuk diimpor berasnya. Kemudian pada Oktober lalu pemerintah menambahkan kuota sebesar 1,5 juta ton ke impor beras ke Indonesia. Di mana hal ini beralasan karena adanya fenomena El Nino dan juga kondisi geopolitik dunia atau global yang sedang tidak pasti. Lalu seperti apa tanggapan dari DPR RI? Saya akan menanyakannya langsung kepada salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Hermanto, untuk dari fraksi PKS, Pak ya. Baik, Pak Hermanto, ini kenapa Pak terkait dengan importasi? Tadi Bapak di ruang rapat begitu menyoroti adanya importasi sebesar 3,5 juta ton pada tahun ini, dan juga mungkin tahun depan masih ditargetkan akan 5 juta ton, bahkan tadi Pak Menteri menyampaikan berpeluang ya Pak ya. Nah, kenapa Indonesia masih terus melakukan impor, Pak? Ya, saya ini melihat bahwa ada semacam kegenitan ya dari agenda-agenda pertanian ini, seolah-olah kita itu cepat sekali mengambil tindakan impor. Padahal harusnya ada langkah-langkah sebelum impor itu. Kita ini kan memiliki kemampuan data, memiliki kemampuan sumber daya manusia, kemudian juga terkait juga bisa memprediksi kapan terjadi El Nino. Itu sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk mengantisipasi langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk kita bisa melakukan musim tanam. Nah, sehingga dengan teknologi yang kita punya itu, maka El Nino itu bisa kita siasati. Sehingga bila ini bisa kita lakukan, maka jumlah luasan lahan yang bisa kita tanam itu sebenarnya bisa stabil. Nah, ini yang penting poinnya buat kita, karena Indonesia ini merupakan negara agraris. Nah, oleh karena itu saya lebih cenderung kepada pemerintah ini supaya bekerja ya, sesuai dengan kemampuan teknologi yang kita punya, itu bisa mengantisipasi kedatangan El Nino. Oleh karena itu, dengan demikian kita bisa menahan datangnya impor itu. Nah, yang kedua, saya melihat bahwa memang ada faktor ya El Nino ini kan bukan hanya tertimpa Indonesia saja kan, tapi global, ya kan? Nah, dalam kondisi global begini, masing-masing negara itu punya problem yang sama, ya kan? Pasti akan terjadi kekeringan, pasti akan terjadi pengurangan frekuensi tanam dan panen. Nah, tentunya akibatnya masing-masing negara itu akan menahan produk pertaniannya untuk kepentingan negaranya masing-masing. Nah, dengan demikian Indonesia harus sadar juga bahwa dengan kondisi begitu, kesulitan impor dari negara lain itu pun juga harus kita antisipasi di dalam negeri dengan hal yang sama, strategi yang sama. Bagaimana kita melakukan upaya penanaman dengan teknologi yang kita punya sekarang ini. Ini kan bisa kita buat, ya kan, rencana-rencana yang bersifat teknologi yang lebih canggih gitu kan. Saya pikir ini kuncinya. Jadi dalam situasi seperti ini ya saya juga sanksi nanti kalau misalnya target impor 3,5 juta ton, kemudian nanti 2024 itu 5 juta ton, karena masing-masing negara pun juga akan bertahan, ya kan, dengan mempertahankan ketahanan pangan negara masing-masing gitu kan. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa kita di dalam negeri itu harus membuat perencanaan yang sistemik, kan? Nah, dengan sistemik ini maka kita bisa mengantisipasi semua keadaan gitu. Nah, itu. Pak, kalau misalkan kita melihat pemberitaan di media-media beberapa waktu lalu bahwa pemerintah ini selalu menyatakan bahwa stok pangan ini cukup, sehingga tapi
apakah ada data yang berbeda di lapangan antara stok pangan dan juga alasan melakukan impor tersebut, Pak? Ya, sebenarnya tadi kan kita sudah hitung-hitungan ya, bahwa produksi gabah kita itu adalah 53 juta ton. Nah, itu ekuivalen dengan menjadi beras sebanyak 36 juta ton. Artinya sebesar itu, bila itu adalah beras, maka kebutuhan dalam negeri itu bisa terpenuhi. Nah, ini yang harus disiasati oleh pemerintah. Nah, ini kan data yang disampaikan oleh Pak Menteri kan. Nah, data ini harusnya berbunyi di lapangan gitu kan. Jangan hanya sekedar nanti ini cuma data di atas kertas tapi realisasinya nggak ada. Berarti selanjutnya dari tadi Bapak juga menyampaikan terkait dengan upaya peningkatan produksi. Kira-kira langkah-langkah seperti apa sedikit saja Pak untuk pemerintah bisa meningkatkan produksi pangan atau beras khususnya di Indonesia? Ya, itu memanfaatkan lahan yang menganggur. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mensiasati daerah-daerah yang tertimpa El Nino yang ekstrim itu dilakukan program pompanisasi. Karena dengan demikian sehingga aliran air bisa tercukupi untuk lahan kering itu. Terima kasih Pak Hermanto atas waktunya, dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Hermanto, di mana tadi Bapak Hermanto menyoroti kebijakan dari pemerintah melakukan importasi beras sebanyak 3,5 juta ton, dan di mana Bapak Hermanto meminta kepada pemerintah untuk lebih bisa mensiasati adanya fenomena El Nino yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Pemirsa, sekian laporan saya Alfat Rizky kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Pertama dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak. Legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Fitian Aunilah. Baik, terima kasih rekan Nazia, dan pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Nah, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 1 DPR RI setujui Jenderal Agus Subianto jadi Panglima TNI. Nah, di sini bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa. Di sini ada Komisi 1 DPR RI pada 13 November 2023 secara musyawarah mufakat menyetujui pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto sebagai Panglima TNI.
Hal ini dikonfirmasi kembali oleh Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid, pada konferensi pers usai rapat dengar pendapat umum dengan calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Nah, di sini Mutia berharap Jenderal TNI Agus Subianto dapat menjaga profesionalitas dan netralitas TNI, serta semakin memperhatikan kesejahteraan prajurit. Terkait hal ini, Jenderal Agus memaparkan visi PRIMA yang merupakan akronim dari profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Nah, kemudian berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 8 DPR RI bersama pemerintah sepakat bentuk panja haji. Nah, di sini ada berita yaitu pemerintah bersama DPR RI sepakat melakukan pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah atau tahun 2024 Masehi. Pembahasan ini juga akan dilakukan melalui panitia kerja BPIH yang dibentuk bersama antara Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama. Nah, rapat panja yang dipimpin oleh Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi pada 13 November 2023 menetapkan BPIH 2024 yang terdiri atas optimalisasi nilai manfaat jamaah dan biaya yang ditanggung jamaah yang ditetapkan lewat keputusan Presiden. Selain biaya haji juga disepakati jaminan pelayanan yang baik bagi menjamin calon jamaah haji lanjut usia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Hal ini menyusul tagline haji ramah lansia yang sebelumnya sempat dicanangkan Kemenag. Nah, itu tadi headline di media online pada hari ini. Komisi 1 DPR RI setujui Jenderal Agus Subianto jadi Panglima TNI, serta Komisi 8 DPR RI bersama pemerintah sepakat bentuk panja haji. Demikian dari saya, kembali ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Fitian yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.